Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wa kafa bihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa, para sahabat yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran dari kitab Arifur Rahman di Tafsir Al-Quran. Kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah bagian keempat atau bagian terakhir. Kita berharap semoga segala kegiatan dan aktivitas yang kita laksanakan senantiasa memperoleh bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami cintai, kita mulai dengan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Jadi inilah kalimat dari Al-Fatihah di ayat kelima. Di sini susunannya bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka didahulukan. Iyyaka na'budu, artinya di situ mengandung makna hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah sajalah jiwa dan raga umat manusia tunduk dan patuh, karena mereka merasakan keagungannya. Hanya kepada Allah saja semua umat manusia memohon pertolongan atas segala kurangan dan kelemahan mereka. Setiap diri manusia muslim harus selalu memurnikan tauhidnya. Ia hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dan tidak juga menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Ia Maha Esa dan Maha Kuasa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dengan kemurnian tauhid tersebut, maka setiap diri manusia muslim hanya meminta bantuan dan pertolongan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain sama sekali. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang muslim itu tauhidnya harus murni. Disebut pure monotheism. Tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Ini yang kita sebut dengan tauhid yang murni. Kemudian juga kita hanya mohon pertolongan pada Allah secara hakiki. Kalau kita mohon pertolongan sama manusia, misalnya kita minta dibantu apa, itu pertolongan itu majazi. Yang hakiki pertolongan hanya dari Allah. Saya ambil contoh, orang itu bisa menolong saya karena Allah, karena diberi kemampuan oleh Allah. Kalau Allah tidak memberi kemampuan, nggak akan bisa. Jadi kesimpulannya semua itu kita memohon pertolongan pada Allah, meskipun pada syariatnya atau pada secara majazinya, metaforisnya, kita mohon pertolongan pada sesama.
Ya, jadi ini hal-hal yang kita harus kaji, bahwa hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Jadi jangan difahami seolah-olah kita nggak boleh minta tolong pada orang. Boleh, silahkan. Tetapi hakikatnya pertolongan siapapun yang diberikan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lihat dari surat Al-Fatihah, surat 1 ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, bimbinglah kami wahai Allah, as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang benar. Maksudnya, berilah taufik dan hidayah kepada kami wahai Allah, agar kami mengikuti jalan yang diajarkan agamamu. Ini kita mohon pada Allah. Bimbinglah kami wahai Allah, tunjukilah kami Allah, agar kami mengikuti jalan agamamu. Jalan yang lurus, yang tidak menyesatkan kami dari tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya? Hasanah fid dunya wa fil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu tujuan kita. Tujuan yang paling agung, yang paling luhur. Ya, apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hidayah atau petunjuk dari Allah terhadap makhluknya terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah hidayah disebut dengan al-khalq wa takwin, berupa kejadian dan pembentukan dari makhluk yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Dari Allah tetapan semua. Manusia dalam berbagai ras bentuknya, warna kulitnya beda, warna rambutnya beda. Persamaannya banyak sekali, tapi ada perbedaan. Itu semua yang menetapkan Allah. Termasuk jenis-jenis makhluk lain. Hewan dengan segala, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada macam-macam tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan tanaman keras, ada tumbuhan tanaman lunak. Tanaman keras juga macam-macam. Ada wujudnya rambutan, pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon asam, ada pohon beringin, ada macam-macam. Semua itu adalah ketetapannya, ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hidayah atau petunjuk ilham. Ya, jadi makhluk itu dapat ilham dari Allah. Ya, petunjuk yang pertama tadi semua makhluk dapat itu. Manusia beriman, manusia pada umumnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, semua dapat petunjuk yang pertama. Nah, petunjuk yang kedua yang disebut dengan ilham, panca indera dan insting, ini diberikan kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Petunjuk kedua ini. Makhluk yang kita sebut benda mati nggak dapat petunjuk kedua ini. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan ada instingnya. Saya ambil contoh. Ketika kita menanam satu tanaman di samping rumah kita, dia condong ke sana. Nggak lurus dia berdiri. Apa? Dia mencari sinar matahari. Itu namanya insting dari tumbuh-tumbuhan banyak. Ya. Tumbuh-tumbuhan itu pohon pisang kita tebang, tumbuh lagi. Tebang, tumbuh lagi. Nanti kalau sudah berbuah, ditebang, nggak tumbuh lagi. Jadi itu adalah satu ilham, ya, atau yang nanti dikaitkan dengan insting juga ada. Saya ambil contoh, kambing, meskipun dia masih kecil, ya, begitu melihat serigala, dia lari, mencari perlindungan. Anak ayam, waktu ada burung elang, dia lari. Nah itu suatu insting yang diberi oleh Allah SWT, itu bagian petunjuk juga.
Nah, kemudian yang ketiga, hidayah akal dan pikiran. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Akal dan pikiran. Makhluk lain nggak dapat ini. Hewan nggak dapat, tumbuh-tumbuhan nggak dapat, benda mati nggak dapat. Hanya khusus untuk manusia, yaitu akal dan pikiran. Ya. Yang keempat, petunjuk yang paling tinggi adalah hidayah wahyu. Berupa agama dan syariatnya yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Nah, ini khusus untuk manusia beriman ini. Nggak semua manusia dapat yang keempat ini. Ya, kalau yang ketiga, akal pikiran semua manusia dapat. Nah, petunjuk wahyu dari Allah melalui para nabi dan rasul yang disebut dengan agama itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Uraian mengenai hal ini lebih lengkap telah dijelaskan pada bagian muqaddimah dari tafsir surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita uraikan pada kajian-kajian yang lalu. Ya, untuk lebih mendalami lagi tentang pembagian petunjuk-petunjuk ini nanti dilihat kembali dalam uraian saya yang lalu pada muqaddimah surat Al-Fatihah. Kita masuki kemudian selanjutnya adalah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Waktu kita mohon pada Allah supaya diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi olehnya. Apakah jalan itu? Bagaimana wujudnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah kau nugerahkan nikmat atas mereka. Jadi yang kita maksud jalan yang lurus tadi, yang benar tadi, adalah jalannya orang-orang kita mengikuti, ya, menapaki jalan orang-orang yang tadi anugerahkan oleh Allah nikmat dan karunia. Ya, siapa mereka itu? Mereka yang dikaruniai nikmat Allah, keriduan dan rahmatnya adalah para nabi dan rasul. Itu jalan yang kita ikuti. Semua nabi dan rasul. Nabi jumlahnya 124.000. Sedangkan rasul Allah jumlahnya 313. Rasul yang wajib diketahui disebutkan Al-Quran ada 25. Nah, itu yang kita ikuti. Jalan-jalan, ya, para nabi dan rasul yang mulia. Ya, para nabi dan rasul yang luhur, itu yang kita ikuti. Demikian juga jalannya as-siddiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Kemudian as-syuhada, para syuhada, dan solehin, orang-orang yang soleh. Itulah jalannya kita tempuh. Kita mengikuti jejak-jejak mereka dalam kehidupan kita. Dan dengan cara seperti inilah kita akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu merupakan orang yang taat dan patuh, mengabdi pada Allah dengan baik dan ikhlas. Kita mohon kepada Allah agar digolongkan bersama mereka sehingga memperoleh ridhonya baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Itulah jalan yang kita ikuti. Saya ulangi, jalan para nabi ditempuh para nabi dan rasul, para solehin, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, para syuhada. Itulah yang kita ikut. Kemudian ditegaskan dalam ayat kalimat berikutnya, masih di ayat terakhir, ayat 7 ini terakhir. Ditegaskan apa? Supaya lebih jelas. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Al-maghdub, bukan. Jadi ini yang kami minta jalan tadi. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Nah, ini nanti Anda bisa perhatikan ini bedanya al-maghdub dengan ad-dallin. Ini jelas sekali perbedaannya. Maksud kalimat ini,
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan diselamatkan dari jalan mereka yang dimurkai olehnya. Ya, jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Dan juga jalannya mereka yang tersesat. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, ya, orang-orang yang dimurkai atas mereka, atau mereka yang dimurkai adalah orang yang menentang ajaran para nabi dan rasul. Padahal mereka telah memahami bahwa ajaran mereka itu adalah suatu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-maghdub. Siapa dia? Orang-orang sudah mengerti, sudah memahami bahwa ajaran para nabi dan rasul itu adalah kebenaran datang dari Allah. Tapi dia nggak mau ikut. Bisa karena keangkuhan, bisa karena kesombongan, ya, bisa karena hal-hal lain. Bisa masalah dia merasa kehidupan ekonominya terancam, macam-macam lah penyebabnya. Nah, ini al-maghdub. Saya ambil contoh. Paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Oh, dia tahu betul Abu Lahab itu Muhammad seorang yang jujur dari kecil. Sehingga dapat gelar Al-Amin. Dia cerdas itu Abu Lahab. Faham betul bahwa Quran itu wahyu dari Allah. Tapi dia tidak mau mengikuti Muhammad. Mengapa? Dia merasa rendah. Muhammad kan keponakannya. Orang miskin lagi. Ya, ini pandangan-pandangan dari pamannya. Sehingga dia menolak, menentang bahkan. Abu Jahal, namanya aslinya adalah Abul Hakam, nama aslinya. Kalau Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya. Itu mereka tahu bahwa Muhammad itu membawa kebenaran, membawa wahyu dari Allah, tapi mereka tetap tidak mau ikut. Mengapa? Kalau ikut pada Muhammad berarti dia jadi anak buahnya Muhammad. Ini keangkuhan yang ada pada mereka. Termasuk Al-Ahnas bin Syarik, begitu juga. Ya, ada kita jumpai beberapa tokoh yang menentang. Bahkan mereka itu berkali-kali bersembunyi mendengarkan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Arqam. Secara sembunyi-sembunyi karena dia tertarik pada Quran. Tapi tetap dia tidak mau beriman. Nah, yang seperti ini banyak. Biasanya karena keangkuhan. Itu yang membuat orang celaka, keangkuhan. Ya, nah inilah yang disebut al-maghdub itu demikian. Jadi siapapun yang sudah jelas yakin tentang kebenaran Islam tapi dia menolak, itu disebut al-maghdub. Ya, orang yang dimurkai. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah sering berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, saya ulangi, mereka yang tidak beriman sering berbuat kerusakan di muka bumi, menebarkan fitnah dan permusuhan, dan melakukan perbuatan keji lainnya. Abu Lahab contohnya tadi. Menentang setiap Muhammad Rasulullah berdakwah kemana, dia ikuti di belakangnya, ditentang. Termasuk permaisurinya, Ummu Jamil, wanita yang sangat cantik sekali, istri Abu Lahab. Itu menebarkan fitnah, untuk mengobarkan permusuhan pada Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Karena keangkuhan tadi. Ini yang disebut al-maghdub. Ya. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam tadi saya sebutkan ya. Adapun orang-orang yang sesat, lihat ad-dhalin, orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, terombang-ambing dalam kebingungan sehingga tidak memperoleh petunjuk. Orang sesat itu dia belum tahu bahwa itu kebenaran. Ya. Nah, kelompok ini menjadi objek dakwah dari kita. Mengapa? Biasanya kalau kelompok ini, kalau mereka sudah mengerti, dia ikut kebenaran itu. Jadi nggak ikutnya karena belum mengerti mereka itu. Ya, maka tugas dakwah kita terutama kepada kelompok ini. Supaya mereka mengerti. Kalau mengerti biasanya mereka paham. Ini ad-dhalin, orang sesat ini. Saya ambil contoh orang-orang yang ya dulu menentang Nabi di Taif itu. Waktu Nabi datang pada mereka ke sana, berdakwah, dilempari dengan batu sehingga darahnya mengucur. Ya, menjadi lengket di sandal Nabi. Ya. Waktu malaikat azab
ditugaskan pada Allah untuk menawarkan pada Nabi supaya terserah Nabi. Kalau mereka mau dihancurkan oleh malaikat azab, bisa. Tapi Nabi katakan enggak. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku. Karena sesungguhnya mereka belum faham, belum memahami. Nah inilah, jadi kepada kelompok ini kita berdakwah supaya mereka faham, lalu mereka bisa masuk Islam, bisa mengikuti petunjuk kebenaran. Pengertian al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai secara detailnya adalah mengenai orang-orang yang telah menerima atau memperoleh informasi tentang agama yang hak yang disyariatkan oleh Allah, tetapi mereka tetap menolak syariat itu meskipun mereka mengetahui bahwa syariat itu adalah suatu kebenaran. Mereka lebih suka mengikuti warisan nenek moyangnya meskipun sesat, dan sebaliknya menolak kebenaran yang datang dari wahyu Allah. Jadi terbawa oleh nenek moyang mereka, terbawa oleh keangkuhan, ya, terbawa oleh sifat kemunafikan dan sebagainya. Pengertian dolin, orang-orang yang sesat, maksudnya adalah sekelompok manusia atau lebih yang tidak mengetahui dan memahami kebenaran. Jadi belum mengetahui, belum memahami kebenaran. Mereka menolak syariat Allah tidak karena bersifat angkuh, tapi karena belum memahami. Ya, karena belum memahami itu. Mereka terus terbelenggu dalam ketidakmengertian terhadap kebenaran yang diajarkan syariat Islam. Kesalahan mereka adalah karena tidak berusaha memahami kebenaran syariat itu dengan akal dan pikiran yang jernih. Itu keliruan mereka. Nggak mau menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Biasanya kalau mereka sudah paham, dia mau ikut. Mengenai sekelompok orang atau umat yang hidup pada masa fatrah atau masa tenggah. Ada masa fatrah itu jadi misalnya Nabi sudah wafat, kemudian belum ada Nabi lagi lama sehingga orang sudah banyak sesat. Itu namanya fatrah. Ya. Masa ketika tidak dibangkitkan Rasul, atau mereka yang tidak memperoleh informasi tentang kedatangan Rasul Allah, bisa misalnya ada suku terasing, belum pernah dapat dakwah dari ajaran para Nabi, belum sampai pada mereka dakwanya. Ya, itu namanya orang-orang disebut zaman fatrah, ya. Maka mereka tidak terkena taklif, tidak terkena kewajiban orang seperti ini. Bagaimana dia tahu kewajibannya? Ya, dari mana dia tahu? Rasul belum datang pada mereka. Yang kedua, sudah ada Rasul, tapi dakwanya belum sampai pada mereka. Maka mereka ini disebut fatrah. Itu dibebaskan dari tanggung jawab, dari tuntutan, dari tugas-tugas keagamaan. Dan di akhirat akan dibebaskan dari azab mereka ini. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah kami akan mengazab suatu kaum, suatu umat, sehingga hatta nab'atsa, sehingga kami mengutus rasulan, seorang rasul pada mereka. Jadi Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat yang belum datang pada mereka seorang rasul. Ini di Al-Isra surat 17 ayat 15. Ini adalah keterangan yang jelas tentang orang-orang yang belum sampai dakwah pada mereka atau terjadi di masa fatrah. Pendapat tersebut di atas yang kami kemukakan tadi dikemukakan oleh jumhur ulama atau ulama mayoritas yang dipelopori oleh aliran sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Berpandangan seperti ini tadi, yang menggunakan dalil ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan aliran lain termasuk di dalamnya aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa umat yang belum kedatangan Rasul itu tetap terkena taklif karena mereka memiliki akal fikiran. Jadi menurut Mu'tazilah dan kelompoknya tetap kena taklif orang. Mengapa? Karena mereka sudah punya akal fikiran diberi oleh Allah, ya. Meskipun seruan wahyu belum sampai pada mereka, karena mereka punya akal fikiran, maka
akan dapat mengetahui yang baik dan yang buruk. Kata mereka ini Mu'tazilah kan kaum rasionalis itu, ya, sangat mengutamakan akal. Jadi menurut mereka dengan akal orang bisa tahu baik dan buruk, ya. Tapi dalam kenyataannya enggak semuanya. Sebagian kebaikan keburukan bisa dengan akal, enggak bisa semua. Maka kata mereka dengan berpedoman pada akalnya manusia berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nah, jadi menurut mereka kalau ada suatu perbuatan menurut akal baik dikerjakan dapat pahala. Ada suatu perbuatan menurut akal buruk dikerjakan dapat dosa. Itu cara-cara mereka, ya, memahami, ya, baik dan buruk. Dengan akalnya pula manusia akan mengetahui sebagian besar kebenaran, sebagian besar. Meskipun tidak akan bisa mengetahui semua kebaikan dan keburukan. Jadi inilah pandangan dari ahli ilmu kalam yang dipelopori oleh Mu'tazilah. Ini sekedar perbandingan saja. Ya, tapi menurut Sunni, ahli sunnah wal jamaah dikatakan orang itu bebas dari taklif, dari tugas-tugas agama. Kemudian setelah itu ada kalimat amin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada kalimat yang kita baca bersama-sama, amin. Sama dengan istajib artinya. Ya. Perkenankanlah permohonan kami wahai Allah. Amin itu. Ya, istajib du'a'ana. Kabulkanlah doa kami wahai Allah. Ya. Maksudnya perkenankanlah doa kami. Lafaz ini tidak termasuk Al-Quran, tapi hanya hadis Nabi. Di bacaan amin ini diperintahkan oleh hadis Nabi, bukan di Al-Qurannya, nggak ada. Ya, maksudnya adalah istajib. Ya, amin, istajib. Ya. Ini yang ya difahami, ya, sebagai istajib. Sungguh pun lafaz amin tidak tersantum dalam mushaf, tidak termasuk lafaz Al-Quran. Namun demikian kita diperintahkan membacanya dengan berpedoman kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin," apabila salah seorang di antara mengucapkan lafaz amin atau kalimat amin, wa qalatil malaikatu, dan para malaikat juga fis sama'i, di langit, mengucapkan amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra, maka bacaan aminnya itu bersamaan yang satu dengan yang lain. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari di 781 nomornya, Muslim 409. Nah, jadi berpedoman pada hadis inilah kita membaca amin tadi. Ya, kata Nabi, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan satu dengan yang lain, bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka lafaz amin ini hendaknya dibaca oleh imam, oleh seluruh makmum, dan malaikat mengikuti itu. Bersama-sama amin. Jadi nggak boleh bacaan amin itu yang satu amin, yang satu belum, baru amin belakang. Nggak boleh, harus bersamaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini dijelaskan dalam hadis tadi. Dalam hadis yang serupa dengan hadis di atas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu," di sini sudah lebih ditegaskan lagi. "Idza qala al-imamu," apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, kata Nabi, amin. Istajib tadi. Istajib du'ana. Amin.
Fa innahu, maka sungguhnya, man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa ini, para pemirsa, para jamaah, para sahabat sekalian, ya, kalimat amin ini tergolong sangat penting. Bayangkan, digambarkan di hadis ini, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadis sahih. Hadis yang kedua juga riwayat Imam Bukhari nomor 782 dan Imam Muslim nomor 410. Tadi 409, sekarang 410. Dari kenyataan inilah, para pemirsa, para jamaah, ikhwan, sahabat, kita memahami dengan sangat mudah bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sebaliknya, siapa yang menentang akan celaka duniawi dan ukhrawi. Untuk hal inilah, maka kita harus selalu berusaha melaksanakan ajaran agama dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan khusyuk, dengan khudu'. Apalagi Al-Fatihah ini merupakan bacaan yang rutin, disebut as-sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Setiap pribadi muslim membaca Al-Fatihah minimal sehari semalam 17 kali dalam sholat wajib mereka. Itu baru sholat wajib. Sholat sunnahnya berapa kali? Coba kita lihat. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah dulu, disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang tergolong muakkad, yang sangat dikuatkan, itu 10 rakaat. 2 rakaat, ya, kita bagi saja di sini. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sesudah sebelum subuh. 10 rakaat. Saya ulang, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. Berarti 10 tambah 10 lagi Al-Fatihahnya. Ditambah yang tidak muakkad. Berapa dia? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 12 rakaat. Jadi 22 rakaat untuk salat sunnah rawatib aja. 17 tambah 22, Anda hitung berapa kali Al-Fatihah dibaca setiap orang muslim. Apalagi ditambah dengan sholatul lail. Tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. 11 rakaat. Berapa itu? Ditambah sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat. Ditambah sholat tahiyatul masjid. Ditambah sholat sunnah mutlak. Wah, luar biasa. Ya. Bisa lebih dari 50 kali Al-Fatihah dibaca seorang muslim. Maka disebutkan as-sab'ul mathani. 7 ayat yang terus-menerus dibaca berulang. Ya, maka ini karena dia sangat penting, ya, merupakan resume dari Al-Quran. Kita masuki dalam ikhtisarnya. Surat Al-Fatihah merupakan resume dari Al-Quran. Ajaran dasar dan pokok-pokok yang dimuat dalam seluruh Al-Quran terkandung dalam surat ini. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Quran. Semua terangkum dalam surat ini. Maka nanti kalau kita perhatikan
buku-buku yang bagus. Itu kesimpulannya itu bukan di akhir, tapi di mukaddimahnya. Sehingga dengan membaca mukaddimah saja sudah tergambar isi buku itu kalau buku bagus. Saya jumpai beberapa buku yang bagus begitu. Kita baca mukaddimahnya sudah menggambarkan, itu meniru metode Al-Quran. Dengan Al-Fatihah sudah tergambar itu isi seluruh Al-Quran. Ya, jadi inilah yang kita sebut dengan sebagai resume Al-Quran tadi. Segala amal perbuatan yang baik dan terpuji harus diawali dengan membaca Bismillah. Di kajian awal kita, ayat pertama, ya, harus diawali dengan membaca Bismillah supaya berkah. Ya, kalau tidak ada Bismillahnya itu terputus. Ya, mengapa dengan Bismillah itu? Dalam rangka mengharapkan keberkahan dari Allah SWT. Iya, Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia yang bersifat abadi. Kasih sayang yang paling luas, yang paling banyak, yang paling agung adalah kasih sayang dari Allah. Kasih sama manusia itu kecil, itu pun karunia dari Allah. Umat manusia harus senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dialah yang memiliki, memelihara, mendidik kepada semua makhluknya. Allah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki pada kita, semua makhluk bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan makhluk lain hanya layak tunduk dan patuh kepada Allah serta menghambakan diri kepadanya dan memohon pertolongannya. Hanya tunduk dan patuh pada Allah. Hanya beribadah dan menghambakan diri kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Demikian juga dalam hal memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat manusia diarahkan surat ini agar senantiasa mohon petunjuk dan hidayah kepada Allah SWT supaya dapat menapaki jalan yang lurus. Mohon pada Allah semua dengan petunjuk yang 4 macam tadi. Kita harus mohon pada Allah sehingga kita dapat menapaki jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Ya. Jalan yang ditempuh oleh para mujahid. Ya. Ditempuh oleh orang-orang soleh, ditempuh oleh orang-orang jujur, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang bertakwa. Umat manusia hendaknya memohon perlindungan kepada Allah SWT dari jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kita mohon pada Allah supaya selamat dari jalan yang dimurkai. Jangan sampai tersesat ya Allah. Kita mohon memperoleh petunjuk dan perlindungannya. Para jamaah, ikhwan, para pemirsa dan sahabat sekalian, inilah kajian kita terakhir dari surat Al-Fatihah. Kajian minggu depan atau kajian yang akan datang, insya Allah kita akan memasuki awal surat Al-Baqarah. Ya, karena surat di juz amma sudah selesai kemarin kita bahas semua. Ya, nah kita akan memasuki awal surat Al-Baqarah. Itu ayat demi ayat kita akan kaji dan kita bahas dengan teliti insya Allah. Dan saya tetap mohon masukan-masukan dari para pemirsa, para jamaah, para sahabat. Kalau yang kami sampaikan ini ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf atas segala kekurangan itu. Kami akhiri, wabillahi ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.